Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan tentunya banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat dan batin. Dan dengan pembacaan hadiah puji juga doa, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua, mertua dan saudara-saudara kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, serta yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang sudah maklum bahwa bagaimana besar dan banyaknya keuntungan dan pahala majlis zikir atau istighosah atau munajat, apalagi kalau majlis maulid. Tapi ternyata dibandingkan dengan majlis taklim, majlis ilmu, ini tetap utamaan majlis ilmu ya. Karena membuktikan dalam hadis Rasulullah mengakui diutus untuk menjadi seorang pengajar. Yang namanya ngajar itu kan pasti berkaitan dengan ilmu ya. Jadi bukan berarti majlis zikir, majlis munajat, majlis istighosah, apalagi majlis maulid itu jelek, bagus. Tapi yang paling utama dan di atas segalanya adalah majlis ilmu. Ya, tapi kenyataannya ya, kalau giliran zikir mah banyak munajat, istighosah ya, apalagi maulid, giliran ngaji aja. Nah itulah mungkin karena mahalnya ini ya, karena besarnya ini pahalanya ya. Gitu. Ya bahkan kalau orang sering ngadirin maulid kemudian nggak ngaji, itu secara tidak langsung, kalau kata bahasa nggak dengar mah nggak dengar. Rasul itu senang peringatannya, maksudnya maulidnya diingatkan, tapi yang lebih senang lagi, yang lebih penting lagi adalah buktinya. Gitu. Bukti itu maksudnya apa? Pengamalannya. Dan pengamalannya itu nggak bakal benar kalau nggak dasar ilmu. Juga ilmu itu adanya di pengajian. Nah, makanya mari kita kembali kaji, masih berkaitan dengan doa kunut ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jahara, dan mengeraskan, bihi akan kunut ail kunut di yani kunut ke depan, hukumnya sunnah, namun bagi
mengikuti imam walau bisriyati, walaupun di dalam sholat yang pelan bacaannya. Jadi sunnah, artinya kalau dikerjakan dapat pahala kalau tahu, kalau enggak dosa, sholat tetap sah, khususnya doa kunut ya. Tapi sayang, nah apa? Yaitu mengeraskan membaca doa kunut bagi imam. Dikeraskan imam, walaupun sholatnya yang pelan bacaannya. Ya seperti umpamanya sholat zuhur, sholat subuh kesiangan. Ada rombongan nih, ya berdua imam makmum. Kan sholat subuh mau bacaannya kalau udah kesiangan apa? Atau jangan dikuatin ya. Ya pokoknya mah ukurannya terbit matahari aja. Ya sekarang kayaknya jam 6 kurang udah terbit matahari. Sekarang. 6 udah terang. Iya, sekarang matahari belum muncul iya. Ya. Gitu ya. Nah itu walaupun bacaan Fatihah segala suratnya enggak dikuatin, kalau kunutnya dikuatin. Iya, mungkin jarang lah kalau yang gitu mah ya. Contohnya nih seperti umpamanya dia ngadainnya kunut nazilah. Kan kunut nazilah mah setiap waktu ya. Termasuk sholat yang enggak dikeraskan bacaannya. Seperti sholat zuhur, asar kan. Kan boleh. Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib mah kunut nazilah. Jadi kalau kunut nazilah mah boleh juga setiap sholat kalau sholatnya sholat wajib. Kalau sholat sunnah mah nggak boleh, seperti umpamanya sholat lebaran nggak boleh. Idul Fitri atau Idul Adha ya, yang momen orang banyak tuh, enggak itu nggak sunnah. Jadi sunnah juga kunut nazilah mah tolak bala itu kalau sholatnya sholat wajib yang 5 waktu. Nah kan kalau sholat zuhur mah sama asar bacaannya nggak dikuatin ya. Pokoknya berjamaah tuh, itu ketika baca doa kunutnya mah kunut nazilah dikuatin. Karena di sini walaupun itu sholatnya yang pelan bacaannya. La makmumun, tidak bagi makmum, lam yasma'hu, yang tidak bisa mendengarkan kunutnya si imam. Tuh enggak sunnah dikuatin nih bagi si makmum, walaupun dia enggak kedengaran kunutnya si imam. Seperti karena si imamnya jauh atau suaranya pelan ya, kan nggak kedengaran tuh. Tetap kan sunat tuh bagi si makmum baca. Jadi doa kunut itu kalau umpamanya si imamnya dekat atau suaranya keras kedengaran si imam, si makmum cukup amin. Ya, kecuali nanti lepas pujian. Pokoknya mah dari Allahumma hadina sampai wakina itu amin aja kalau kedengeran mas suara si imam. Kalau Pak Inaka tuh baru baca. Nah, nanti lepas Rasulullah juga itu amin aja, makanya si imam perlu dikuatin. Nah seandainya karena si imamnya jauh tadi ataupun suaranya pelan ya, nah nggak kedengeran, itu kan sunnah baca semua Allahumma dini gitu ya. Terus sebagaimana sholat sendirian gitu. Nah itu walaupun gitu juga tetap bagi si makmum jangan dikuatin bacanya. Atau kalau dikuatin meramen seru harus ada ya. Iya. Mending kalau barang kompak, kalau kagak ya namanya orang mau baca kan beda-beda, ada yang cepet, ada yang lambat gitu. Wa munfaridun, begitu juga orang yang sholat sendirian, sama tuh yang sholat sendirian juga.
Ya ketika kan dia mah kalau sholat yang bacaannya pelan mah udah jangan dikuatin. Ya macam subuh kesiangan itu. Subuh kesiangan. Kan bacaannya juga seperti Fatihah dan suratnya kan enggak dikuatin ya. Baca 2 kunut sama itu kan. Ya. Makanya Pak Yosironi baik si makmum yang nggak bisa ngedengerin, yang nggak bisa ngedengar suara si imam dan yang sholat sendirian itu mah kudu melanin aja bihi akan 2 kunut mutlakon secara mutlak. Jadi kalau umpamanya si makmum nih yang nggak bisa ngedengerin suaranya si imam dan yang sholat sendirian, ya, itu melanin aja dia mah secara mutlak tuh, baik itu mah kunut subuh ataupun kunut nazilah gitu ya. Pokoknya mah dia mah kudu pelan-pelan aja walaupun itu umpamanya di sholat yang bacaan pelan khususnya gitu ya. Kemudian wa amana, dan membaca amin jahron dengan keras, makmum sami'a yang bisa mendengar kunuta imamihi akan doa kunut imamnya didoai ya, khususnya ketika berdoa minhu daripada kunut itu. Jadi ini baru nih sunnah nguatin si makmum ketika baca aminnya. Jadi si imam Allahumma dina fiman hadai, si makmum amin gitu. Wa fina fiman afait, makmum amin dan seterusnya gitu. Nah ini ingat kalau memang si makmumnya bisa ngedengar suara si imam. Itu kalau enggak mah tuh baca. Sama tuh kita juga kalau ngedoa-doa tuh ya, daripada umpamanya enggak kedengeran mah karena saking jauhnya. Amin amin aja nggak tahu ceritanya ya. Tuh, makanya tuh kalau yang doa itu apa kudu benar-benar keras supaya kedengeran sama jamaah. Ya sekarang mah enak lah ada speaker. Cuma yang jadi itu yang nggak pakai speaker itu ya. Itu dia. Itu kayak waktu kalau haul di Kosambi. Udah itu Iya, iya. Itu sujud lagi, sujud iya. Kalau haul juga tuh malah di pesantren itu ya. Itu kan di maju orang sampai keluar ya. Kalau di dalam sih mungkin masih kedengeran. Ini di luar. Cuman ya udah. Ya. Tahu lah kalau padahal mah dikasih aja ya. Sekarang canggih tuh ya, pakai sawan di kecil juga bisa. Padahal mah iya. Padahal mah. Nah, itu ya. Jadi kalau amin mah bagi si makmum sunnah dibaca kuat ngaminin kunutnya si imam maksudnya. Gitu. Nah itu pun kalau memang dia kedengeran kunutnya si imam. Kalau nggak kedengeran mah itu baca. Itu jangan amin-aminin aja kedengeran kagak apa kagak. Iya. Itu. Wa minad du'ai, dan termasuk doa as-salatu membaca salawat ala nabi, atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aminu, maka si makmum membaca amin laha untuk pembacaan salawat di dalam kepada nabi di dalam qunut al-aujam menurut kaul mutamad. Jadi termasuk doa yang kudu diaminin ketika si imam baca 2 kunut, yaitu membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu 2 kunut di akhir itu kan ya. Ya kan habis astagfiruka wa atubu ilaik kan itu mah baca semua. Nah, ntar leba selawatnya Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa
washabihi wasallam. Itu si imamnya kuatin bacaannya. Supaya ngamen ada amin. Gitu ya. Kadang yang suara doang. Wassallallahu. Iya, itu mah enggak ikutin. Nah, jadi sebenarnya mah amin ya. sunahnya di sana tuh lebih itu emang dikuatin si imam itu ya bacain Rasulullah, si makmum tinggal amin. Ini mau ikut nggak? Iya, nah ini mah karena si imamnya itu nggak kedengeran, ya. Cuma yang pertama wasol itu soalnya mau udah bus gitu ya. Nah udah, makanya si makmumnya baca gitu aja. Ya emang masih banyak sih yang belum tahu tuh. Jarang itu. Iya. Kalau saya mah alhamdulillah ya di kampung juga tadinya mah di musola di majlis depan rumah aja dari awal ya masa muda ini ya. Tapi sekarang mah sebagian yang di masjid juga imamnya gitu yang udah tahu mah gitu ya. Seperti gitu tuh. Ya, nah ini makanya si imam, si makmumnya ya. Karena si itu termasuk doa yang sunnah dibaca kuat oleh si imam tuh wassallallahu ala sayyidina Muhammad ya. Ya, maka si makmumnya tinggal ngambilin aja. Ini menurut kaul mutamat. Nah, kalau seandainya nggak kedengeran, ya baca. Gitu. Nah termasuk amasanau, adapun pujian, wahwa yaitu pain nakatakdi mulai dari pain nakatakdi ila akhirihi sampai akhirnya. Payakuluhu maka si makmum maka si imam ya membaca pujian itu sirron dengan pelan. Ini mah sebenarnya semuanya tuh. Jadi kalau lebah pujian mah tuh si makmum khususnya ya itu jangan baca amin. Yang lebah Pak Inaka. Tapi baca lagi pelan. Ya lebah itu masih imam juga pelan kan ya? Aja. Ukurannya di kuping. Ya, sebab nggak ada istilah baca kalau nggak kedengaran di kuping. Makanya itu terutama bacaan-bacaan yang wajib di dalam sholat kan ada 5 ya. Takbiratul ihram, Fatihah, tasawuf akhir, selawat kepada Nabi di tasawuf akhir, dan salam yang pertama itu 5 tuh. Itu sekurang-kurangnya kudu kedengaran telinga sendiri. Jadi nggak cukup cuma mulut kutap ketap, apalagi cuma di hati ya. Tapi jangan kekuatan lagi. Hah? Kedengaran kuping? Kalau nggak kedengaran kuping? Nggak sah kalau nggak itu mah ya. Ukuran kan kadang-kadang itu kuping sendiri ya. Walaupun satu huruf? Iya. Tapi jangan. Kudu dilatih ya. Tapi jangan kekuatan lagi sampai ini merameh ya. Ya mungkin kalau Fatihah mah pada ini ya biasa tuh kebanyakannya takbir. Si imam Allahu Akbar pada lata ngikutin. Iya itu murni kalau ngikutin itu nggak akan mendengar ajar si makmum. Oh iya, ini kadang-kadang ada yang lata kali iya. Jadi itu. Ya kalau yang rukun mah itu sekurang-kurangnya kudu kurangnya telinga sendiri, sekurang-kurangnya. Adapun nanti kalau si imamah ada kekhususan lagi, dia itu mesti sunnah dikuatin seukuran kedengaran sejumlah makmum. Nah itu pun satu, nggak semua sih nggak, cuma takbir. Ya Fatihah juga hanya sholat yang malam aja, itu kan hanya rakaat pertama dan kedua ya. Ya seperti sholat maghrib rakaat pertama kedua, isya juga rakaat pertama kedua, ya subuh memang 2 rakaat kan ya. Kalau sholat zuhur asal mah enggak kan sih imam. Nah terus tasawuf, nah itu mau sholat kuat juga tetap jangan dikuatin, cuma cukup dengan telinga sendiri. Nah terus selawat kepada Nabi juga sama tuh, seperti tasawuf ya. Nah kalau salam nih kayak takbir bagi si imam tuh begitu. Jadi
aturan-aturannya bagaimana si makmum, bagaimana si imam itu yang rukun 5 itu yang rukun bacaan. Beda-beda itu ya. Tapi malah jadi ini Bi, jadi nggak khusus sholatnya. Loh, Iya, jadi pas kita sholat terus samping nggak ada suara jadi dia geras. Oh, enggak. Enggak bikin orang, jangan bikin orang gitu lah. Iya. Iya. Tapi ingat tadi apa kedengaran juga kedengaran telinga sendiri aja ya, jangan sampai kedengaran sama di samping. Ini kadang-kadang bos kadang-kadang sampai yang di samping ngeganggu juga itu ya. Jadi ukuran telinga sendiri bagaimana sih? Banyak kuat jangan. Iya. Yang kuat Iya. Gitu ya. Tuh, jadi itu mah baca semua tuh puji mah yang dari painaka takli sampai as-sakfiratu bilek ya. Itu masih imam, si makmum atau yang sholat sendiri apa lagi. Tapi pelan itu masih imam sekalipun tuh. Nah, amma makmumun adapun makmum lam yasma'u yang tidak terdengar suara si imam au sami'a atau bisa ngedengar mah sautan suara si imam khususnya tapi layap hamuhu dia itu tidak bisa memahami payak itu, maka si makmum itu sunnah untuk kunut baca rasa kedengaran telinga sendiri siron dengan pelan. Jadi kalau si makmum nih kan tadi yang dikuatin itu kan si imam. Bagaimana kalau si makmum? Nah kalau si makmum yang nggak bisa nggak dengar suara si imam karena saking jauh atau suara si imamnya pelan gitu ya, atau nggak dengar tapi nggak jelas gitu aja lah, nggak paham itu nggak jelas. Jadi nggak ketahuan ya bagaimana sih sama-sama gitu ya. Kalau kata bahasa mau diartiin juga yang ngerti juga gitu mah apa sih itu nggak jelas gitu kedengarannya samar-samar kan nggak jelas tuh. Nah itu mah ketika baca doa kunut tuh si imam tuh ya, maka karena nggak kedengaran atau kedengaran juga nggak jelas, nah itu si makmumnya wajib baca sendiri dari Allah Madini gitu pelan ya, pelan di sini maksudnya sekurang-kurangnya terdengar telinga sendiri jadi gitu. Wa kuriha dan dimakruhkan limamin bagi imam takhsisu nafsihi menghususkan untuk dirinya biduai ketika berdoa itu makruh nih bagi si imam. Makruh itu maksudnya dosa mah belum sih tapi dibenci yang nantinya bisa menghilangkan pahala ya. Menghususkan untuk dirinya ketika berdoa khususnya doa kunut itu makruh itu. Makanya bagaimana kudunya nih si imam payakulu maka membaca al imamu imam ihdina Allahumma dina maksudnya ya wa ma'utifa dan lapat-lapat yang diatapkan alai atas ihdina bilatkil jam'i dengan lapat jama. Jadi mestinya gitu tuh si imam itu waktu baca doa kunut Allahumma dina fiman hadait terus yang diatapkan wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait dan seterusnya pokoknya semuanya dengan lafaz jama ya. Jama itu untuk semua karena kan jadi imam jadi bedanya nak sama ni aja gitu. Kalau jama biasanya nak kan kalau sendiri mah ni kalau Madini ya gitu. Kalau dia baca baru nih. Iya. Jangan baca maksudnya. Iya makanya itu yang pain nakatak di walay mah ya sampai wasak biruka kan itu mah bacanya sendiri buat sendiri karena semua itu mau baca gitu. Tapi kalau dari Romadina mah kalau si imam ya itu kan baca sama-sama baca si imam doang si imam tinggal amin gitu. Iya. Nawaqadiyatuhu dan maksud daripada
tuntutan larangan di sini ya, anasairil adiyati itu sesungguhnya doa-doa yang lainnya kajalika itu juga seperti doa kunut. Jadi masalah larangan ataupun kemakruhan menghususkan untuk diri sendiri bagi si imam ini bukan di doa kunut aja, doa-doa yang lain juga sama gitu ya. Pokoknya mah di tahlil juga sama, di acara istighosah juga sama umpamanya. Kalau memang di imamah kudu untuk semua ya, pakai na, jangan pakai ni. Kalau maunya fil mudhari biasanya pakai a bukan na, seperti nasaluka, jangan pakai asaluka gitu. Itu bukan hanya doa kunut aja, doa yang lain juga sama. Tapi ini wayata'ayanu tertentunya ya, jelasnya hamluhu, maksud daripada larangan di sini alam yarid, atas doa yang memang belum berlaku anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahwa yaitu tentang imamun, doanya si imam bila bil ifrad dengan lafaz mufrad, wa kasirun, sedangkan banyak apa doa yang pakai lafaz mufrad walaupun bagi si imam kasirun itu banyak. Jadi masalah larangan karena makruhnya menghususkan doa bagi si imam ya, ini maksudnya kalau memang enggak ada doa-doa yang berlaku yang udah diamalkan Rasulullah berupa bagi si imam saja, berupa lafaz yang mufrad walaupun itu si imam itu ya. Nah, mafhumnya berarti kalau seandainya itu ada dari Nabi langsung, nah itu mah baiknya mah atau tetap mengikuti Nabi, walaupun istilahnya tadi pada dasarnya mah makruh ngususin si imam doanya untuk sendiri seperti Allahumma Madini ya, makanya kudu Allahumma Madina. Tapi kalau memang itu doa yang warad dari Rasul, di mana Rasul itu ketika berdoa yang diamin oleh para sahabat juga tetap pakai mufrad, itu mah justru baiknya gitu, nggak apa-apa itu mah. Contoh seperti yang populer di doa habis sholat Jumat yang Allahumma ghnini ya. Iya. Nah itu kan banyaknya makan baca Allahumma ghnina karena nurutin tadi nggak ngususin diri sendiri. Padahal utamanya mah afdalnya mah itu Allahumma ghnini. Itu makanya kalau memang ada orang baca Allahumma ghnini memang itu Allahumma ghnina gitu ya. Itu memang pada dasarnya gitu. Tapi kalau baca agnini, nah itu sebenarnya dia lebih paham. Jangan, tolol si imam ini mah. Kok jadi imam sih baca Allahumma ghnini bukan Allahumma ghnina ya. Justru dia pintar. Iya. Selalu pilih itu sebenarnya ya kali ini ya. Ya warhamni gitu ya. Itu sebenarnya itu warnanya gitu. Makanya ketika dia baca dalam keadaan dua ya, Allahumma gfirli warhamni, bukan Allahumma lana warhamna gitu ya. Nah itu emang khususnya mas sebenarnya utamanya Allahumma gfirli walaupun jadi si imam. Iya gitu. Gitu ya. Itu banyak doa-doa yang istilahnya padahal mah untuk semua, tapi dengan konteks sendiri gitu ya. Gitu aja intinya mah. Bukan jamak gitu. Gitu ya. Bahkan qala telah berkata Badul Hufad, sebagian para tahfidz nih, inna adiyatahu, sesungguhnya doa-doa Kanjeng Nabi kullaha seluruhnya bil ifrad, itu dengan lafaz mufrad. Cuma kan kata sebagian Hufad mah ya, bahasa penghafal Quran yang udah paham pasti orang
Bupati orang sono mau paham. Kalau kita belum tentu, karena bahasanya bahasa sono. Kalau orang Mekah mah ta'al Al-Quran udah pasti paham Qurannya, Oh iya. karena bahasa dia. Iya. Begitu. Tapi kalau masalah baca, orang Mekah juga ada yang nggak bisa baca Quran. Percaya? Masa orang Mekah nggak bisa baca Quran, kan itu Quran bahasanya kan Arab. Masa nggak bisa baca? Ada. Jangan. Contohnya kayak kita aja gini. Koran majalah. Tulisannya bahasa apa? Bahasa Indonesia tuh. Benar nggak? Koran kita. Nah itu kalau orang nggak sekolah bisa nggak baca? Kalau nggak sekolah mah ya nggak bisa baca intinya ya. Atau sama juga. Ataupun orang Arab Quran bahasa Arab, kalau dia nggak belajar tetap aja nggak bisa. Begitu kayak kita koran majalah bahasa Indonesia. Nah, kalau dia nggak sekolah mah atau nggak bisa baca gitu ya. Gitu. Tapi kalau udah bisa baca di sono. Tapi ketika dibacain itu paham. Jadi walaupun nggak bisa baca gitu ya. Iya, bahasa dia gitu ya. Gitu. Makanya di sana mah orang-orang Mekah, orang-orang Saudi, orang-orang Arab mah ketika dia baca Quran udah paham pasti. Tapi nggak semua bisa baca Quran. Kalau banyak kiai dia. Hah? Banyak kiai. Banyak ya, sampai hebat. Dia paham tapi gitu ya. Nah, wamin sama tuh, jadi itu tuh kebanyakan sebenarnya kebanyakan dua nabi itu walaupun diamin oleh sahabat ya itu banyaknya untuk sendiri. Nah itu mah jangan berarti Rasul egois, nggak begitu ya. Apalagi itu mah yang suka dibaca bareng ya, memang satu asalnya asalnya juga dari sononya kudu untuk sendiri, terus ya ini mah dibaca bareng lagi dengan Al-Majir nih. Iya, banyak kan yang baca Al-Majir ya. Arti itu maka semua juga baca. Terus memang asal juga di sono juga di hadis juga Al-Majir nih. Tuh kan banyak yang Al-Majir nak minanar, Al-Majir nak minanar kan dia. Hah? Belum lama mendengarnya seperti itu Al-Majir. Iya, sebenarnya mah begini mana berarti kebalikan lagi. Al-Majir ini sebenarnya bagusnya betul karena memang itu makan satu baca semua kan ya habis sholat itu. Ya keduanya memang itu dari sononya mah sebenarnya Al-Majir nih. Jadi itu yang lebih utama, yang kalau lebih utama nanti lebih dijabah gitu maksudnya. Kalau sendirian boleh gitu Al-Majir nih. Iya. Kalau rame-rame Al-Majir nah. Iya kan itu membaca semua. Kan habis sholat ya kan. Al-Majir nih, Al-Majir nah itu yang minanar yang 7 kali itu ya. Ya apalagi itu udahnya satu memang dibaca juga barang-barang, keduanya memang dari sono juga sebenarnya Al-Majir nih. Dan itu lebih utama. Seandainya umpamanya dibacanya cuma sendiri oleh pemimpin ya, oleh imam lah katakan, itu tetap lebih utamanya Al-Majir nih. Apalagi ini mah dibacanya barang-barang gitu aja. Gitu ya. Gitu. Nah wamin sama dan dengan perkataan sebagian tapi jaro maka sudah berlaku baduhum sebagian ulama ala ittisasil jam'i yang untuk menghususkan dengan lafaz jama bil kunuti dengan 2 kunut. Nah dengan adanya kejelasan tadi bahwa kebanyakannya doa-doa Nabi itu dengan lafaz mufrad dengan untuk sendiri gitu ya. Nah makanya sebagian ulama nih sudah memperlakukan untuk menghususkan untuk jam aja kalau kunut, makanya memang kunut mah di sono juga Rasulullah itu kalau memang itu lagi sendiri baru Allah Madini, kalau lagi banyakan Allah Madinah gitu ya. Nah itu memang nggak ada kekhususan itu mah. Kalau yang doa-doanya seperti ada kekhususan mah seperti Rasul mau jadi imam, mau sendiri, begitu aja gitu tuh. Nah itu baiknya kita juga utamanya gitu. Ya seperti itu tadi Al-Maghnini. Itu Rasul mau sendirian, mau ketika jadi imam, itu baiknya Al-Maghnini aja. Makanya utamanya gitu. Jadi jangan
wah Rasul nggak ngerti nih katanya, masa doa itu sendiri aja, kan begitu gitu ya. Nah itulah alhamdulillah tuh tentang rukun sholat yang ke tentang doa kunut yang terkait dengan rukun sholat yang ke-6 ya, yang itidal khususnya. Nah insyaallah nanti rukun sholat yang ke-7 supaya enggak kacau ya. Bagaimana sih tadi nyeritain dua kunut, ini nyeritain sujud gitu ya. Catatannya blank. Namanya udah cukup ya. Walaupun sedikit, mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.